Ini selalu diperhatikan nutrisi ya, nggak main-main kalau kata suhunya ini. Oh, kalau ingin tahu backnya ini. Kayak Mister Olympia teman-teman ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol asik ya, ngobrol sama beliaunya. Sejak kapan sih naik panggungnya, di usia berapa, nanti kita tanya langsung ke beliaunya. Biar enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada, baik di desa, di kota, maupun di pelosok di seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita akan ngobras, yaitu ngobrol asik sama beliaunya. Ya, nanti saya akan tanya-tanya banyak tentang beliaunya. Sejak kapan dan tinggal di mana sampai sekarang ini membawa nama mana. Ya, karena atlet-atlet di Indonesia ini sangat-sangat sampai saat detik ini kurang perhatian dari pemerintah. Semoga tahun ini karena pecahnya dulu PAPSI sekarang PBSI, semoga menjadi satu naungannya dan pemerintah akan memperhatikan yaitu kesejahteraan dari atlet-atletnya. Semoga dengan video ini pemerintah bisa lebih lagi memperhatikan kekurangan-kekurangan biar go internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya teman-teman ya. Ya, ini beliaunya langsung karena beliau saat ini sedang lagi cutting, lagi berat-beratnya kondisinya untuk mempertahankan size otot tetapi harus mengurangi beban yaitu BB beliaunya. Size boleh besar tapi berat harus ringan. Itu motivasi bagi seorang binaragawan. Beda sama body contest, tidak akan memperhatikan BB yaitu berat badan. Kalau diperhatikan yang penting kering gembrada ya. Video kali ini jangan lupa saya akan nanya langsung ke beliaunya ya, jangan di skip, ikutin terus ya. Bye bye ya teman. Saya ingin tahu sih lebih mendalam lagi tentang sampean, karena sampai ini banyak yang kemarin komen-komen di saya sampai kemarin lagi naik daun lah gara-gara YouTube saya itu ya. Banyak Bamanan itu motivasi saya, banyak latih orangnya baik, ramah, tapi sekarang lebih diam. Ya benar, kalau orang yang ilmunya tinggi cenderung akan menunduk seperti padi, tidak akan berkoar-koar. Itulah ilmu orang yang berilmu tinggi, selalu diam, rendah hati. Karena apa? Semakin banyak ngomongnya nanti akan takut dengan keceplosan kesalahannya sedikit fatal. Maka dari situ saya pribadi ngomongnya agak pelan karena apa? Takut saya salah dalam mengucapkan kata-kata itu. Nah sekarang Mbak Manan, sejak usia berapa sih Mbak Manan itu ke dunia fitness? Alhamdulillah mulai awal pertama kali mengenal dunia fitness sekitar umur berapa ya? Sekitar 30-an lah, 30 tahun. 30 tahun saya mengenal dunia fitness dan kebetulan waktu itu saya sudah punya anak. Sudah punya anak baru kenal fitness. Soalnya tahun-tahun sekitar 2003. Itu masih pelit ilmu ya? Waduh, orang-orang susah. Orang-orang dulu tuh Jadi gali-gali ilmu. Kita cari suplemen aja susah waktu itu. ambil aja masih 8.000 bisa butir. Bener, satu butir itu Ada yang 12.000, ada yang 8.000, ada yang 6.000. Waktu itu saya masih ngecer. Nah, aku pernah sekali sampai minum itu Separuh. Berarti yang namun sama Bang? sama. Jadi separuh Ya, minum. saya sekarang murah lah ya. Iya. Ya alhamdulillah sekarang dengan adanya perkembangan dunia segala macam, akhirnya suplemen sekarang udah banyak sekali, berbagai merek ya, berbagai produk, termasuk ya yang sekarang lagi Mega Argin ini juga sangat luar biasa fungsinya ya, untuk cutting jos. Nah,
Nah, sekarang teman-teman ya, sejak usia 20 apa ya? 30. Usia 30. 30, bukan 20. Bukan 20 teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan terlambat untuk ada. membentuk. Nah, Betul. aslinya mana Mbak? Asli saya kelahiran Bojonegoro, kota Angling Darmo ya. Ya, termasuk ini piala sampean semua ini. Jadi kalau nggak salah, piala dari Batam. Betul. Dulu saya dapat juga satu sama Batam. Ya. Saya kalau nggak salah kenal dekatnya sama waktu itu pertama Batam, baru ngobrol-ngobrol, yang kedua di Gorontalo ya saya nanya-nanya Betul. dekat. Nah. Terus itu di Malang. Ya. Nah itulah. Jadi itu saya termotivasi karena beliaunya saya lihat tuh diem, orang diem itu saya paham. Jadi nggak banyak ngomong, itu saya seneng orang-orang ini. Biasanya orang banyak ngomong itu biasanya Ya, tahu itulah, sendiri lah. tahu sendiri lah ya. Jadi saya tuh termotivasi dengan kejuaraan abang itu. Banyak saya lihat itu juara satu. Nah saya ingin Bang, kalau adrenalin saya sendiri, kalau ada yang juara satu, itu saya harus bisa gitu loh. Betul. Dan Itu saya suatu harus motivasi, kan? mendekat gitu loh. Kebetulan sekarang saya sudah di Newton, kebetulan satu wadah lah ya istilahnya. Nah, semoga saya dapat ilmu banyak dari sampean. Ya, sama-sama. Maksud saya ilmu. itu, Ya. saya ingin belajar dari abang banyak, apa ya Bang ya? Siap, enggak apa-apa. Kita sharing. Abang asli, Bojonegoro. anak Sekarang ada 2. anak dua sama Sudah anak punya dua. cucu 1 sudah. Kalau dong ya cucu, kalau saya anak dua baru kita Anak cucu. 2, cucu udah 1 ya. Iya, masih eksis. Ini kandidatnya di PON Papua, semoga dengan pandemi ini tetap berjalan lancar karena Amin. sudah 2 tahun mundur loh Ya. teman-teman yang saya bilang. Bang, kan sejak 2020 enggak ini yang PBRI pisah dari PAPS itu 2000 kalau kemarin 2020 ya. 2020 itu pisah resmi. Nah, saya mau nanya Pak, setelah pisah, apakah Pak perhatian dari PBB sekarang itu meningkat atau tetap aja? Iya, alhamdulillah dengan adanya sekarang sudah dipecah dari PAPSI sekarang jadi PBFI, otomatis kita sudah punya wadah sendiri lah, ya. wadah sendiri atau kantor sendiri, dan itu saya juga merasakan ada lain dari Ada perhatian dulu. ya? Betul. Jadi kalau dulu memang kan kita jadi satu, agak Iya. berat, besi, Ah. dan binaraga jadi satu. Sekarang kita sudah sendiri dan sudah ada pelatihan juga. Untuk jurinya juga sudah, untuk pelatih juga ada. Jadi sekarang sudah agak tertata, mulai rapi lah. Mulai nanti nggak kayak Dan dulu. semoga semoga ke depan lebih bagus lagi supaya dunia fitness mania ini lebih berkembang, otomatis lebih membawa atlet-atlet Iya. baru lah. Tapi sekarang gini Pak, ya, baru sekarang sebenarnya harusnya termotivasi karena kan udah ada 3 kelas ya rencananya di PON 2024 itu nggak binaraga doang loh. Ya, ada. Ada di main sport sama main klasik binaraga kalau nggak salah ya. Betul. Nah, karena women fitness itu belum ada ininya, belum banyak jadi belum bisa diajukan. Betul. Nah, dan jelas yang nggak punya kaki-kakinya masih kaki yang sedang-sedang aja, silakan nanti bisa ikutin di kelas main sport. Kalau kakinya Sport sudah boleh. semi-semi bisa ikut di main klasiknya. Kalau badannya udah bagus ya seperti beliaunya. Bang, pertama kali juara tuh di kejuaraan mana Bang? Pertama kali juara saya di kejuaraan daerah Jawa Timur. Abang kan Jawa Timur, tapi sekarang membela mana? Nah, itu. Karena dulu Maaf ya, sekarang saya lagi di hijrah di Bangka Belitung. ya Bangka Belitung. Karena dulu mungkin karena pecah ya waktu itu abang kan bela Babel udah berapa tahun? Bela Bapak sejak sebelum Prapon. Jadi 2018. 2018. Oh berarti dulu memang penyisian di sini kan nggak ada porprov ya. Ya itu Nah, teman-teman itulah, ya. di situ nggak ada. Di situ dulu karena di Jatim nggak ada porprov, akhirnya ada tadi Jatim ini keluar dari Jatim. Banyak yang nawar biasa di kalangan atlet apapun Sambil itu. minum. Ya. Silakan. Di dalam atlet manapun, mau atlet Papersi, mau atlet Papsi, mau atlet PPFI itu banyak yang nawar. Maka dari teman-teman jangan ragu untuk membentuk badan yang maksimal. Nanti pasti banyak koni-koni itu yang datang untuk menawarin Anda. Yang penting itikat Anda baik. Betul. Bah, kita lanjutkan ngobrol asik. Nah, buat teman-teman ya, nanya Mbak Mana nih ya, kejuaraan porpro itu tahun pertama itu tahun berapa Bang?
Kejuda, bukan Purwokerto. Oh, Jadi Kejuda daerah ya. Jadi daerah Jawa Timur itu saya pertama kali saya mengikuti sekitar tahun 2006. Deketin. 2006 bro. Kejuda tahun 2006. Kebetulan saya waktu itu Langsung binaraga ya? langsung binaraga. Oh iya, zaman Jadi, dulu nggak ada body tidak contest. ada body Oh contest. iya. Jadi sekali terjun Langsung harus binaraga. kerja keras. Oh iya. Kalau zaman sekarang sih enak. Enak ada tahap-tahapnya lah ya. Nah, ada batu loncatan Iya. lah. Dari kelas new. Kadang yang di kelas middle. 65 apa di kelas 65 kilo di bawah 65 kilo ya. Itu bisa turun di body contest loh sekarang. Iya, sekarang kayak gitu. Kalau dulu nggak bisa. Nggak bisa kalau binaraga Dulu binaraga. kelas 55 ya harus 55, Iya. 60, 65 dan seterusnya. Nah kalau sekarang bisa 60 ke bawah lah ya. 60 kan badannya sedang-sedang aja. Itu bisa di main klasik, bisa main sport. Iya, betul. Nah itu loh. Kelebihannya Enaknya sih di situ, zaman iya, sekarang itu betul. enak teman-teman ya. Beda sama zaman dulu nggak Wah, ada zaman lomba dulu body bisa. contest langsung binaraga. Bahkan binaraga itu lawannya banyak banget Banyak zaman banget. dulu. Tahun 2000 setelah itu saya tahun 2007 itu mengikuti pesta raga. Oh iya, dulu pesta raga, belum binaraga ya teman-teman Ada. ya. Dulu pesta raga, benar-benar. Pesta raga saya masih. Jadi kenangan waktu itu tahun 2007 satu kelas. Kelas waktu itu saya naik kelas 65 ya. Oh iya. 65. Jadi kecil berarti abang badannya. Kecil banget. Oh teman-teman dari kecil loh ya. Nah ini lagi pertama kali saya gym itu 49 kilo. Hah? 49 kilo, Mas? Bayangin. Ya. Wow. Setelah 3 tahun kemudian saya belajar semua, akhirnya saya bisa mengikuti pertandingan binaraga di daerah Jawa Timur itu kelas 65. 60 saya juga pernah. Pertama kali juga untuk yang kedua kali saya kelas 60, alhamdulillah mendapatkan juara 1 juga. Setelah itu langsung aku hijrah di Jakarta pesta raga dan waktu itu masih dapat 10 besar. 10 finalisan, belum juara Nah, satu. belakang pesta raga dulu kan, Iya. banyak pesertanya gila-gila. Bener. Saya ngikutin Satu namanya ada kelas itu itu pesta raga itu. ada 70 orang. saya Bayangin, saya kayak ngeliat pinggang loh. Tapi dulu kan nggak segencar sekarang sosmed Ya. lah. Dulu masuk koran, Betul. media terbatas banget. Iya, betul. Jadi untuk mengikuti perkembangan itu sangat-sangat sulit zaman segitu. Kalau sekarang tinggal gampang ya, tinggal browsing. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah banyak ribet lah. Cari aja di Google. Cari yang baik. Nah itu jatah lomba, jatahnya sebarang semuanya ada. Kalau kan pesta raga ada zaman itu. Itu 2000 berapa? 2009 ya? 2007. 2007 pesta raga. Terakhir pesta raga itu tahun berapa bang? Ada namanya pesta raga, kan langsung diganti pesta raga. Iya, pesta raga itu kurang lebih cuma 1-2-3 tahunan lah. Oh berarti terakhir itu 2010 itu ya? Iya, 2010 sudah. 2012 masalah saya ikut udah olahraga bang. ada olahraga. Oh iya. Sekarang gini bang ya, teman-teman itu kan bingung menentukan kelas. Berarti kan sebenarnya tinggal badan kita yang siapkan aja lah ya. Punya badan berapa? Ah. Misalnya kita berat badan 60 ya itu ke kelas 60 kilo. Nah, gitu lah. Kalau sekarang sih enak. Oh ya, sekarang 60 enak. kilo, 70 kilo, Ah. bisa hidup. Kalau dulu digabung-gabung ya, Waduh, bisa loh dulu. Betul. Dulu gila-gila pesertanya banyak juga. Terus dulu masih ada namanya senior lah ya. Ya, ya. Dulu sekarang kan siapa yang Sekarang bagus itu. siapa yang bagus ya, Ya, itu yang itulah juara, menang. gitu lah. Itu kalau dulu memang kayak gitu, siapa yang udah punya nama gitu nggak bisa disaingi. Iya. Kalau sekarang siapa yang siap ya itu, Itu yang menang. Nah itulah ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikir salah bahwa sekarang saya udah ada. Sekarang itu udah berubah zamannya, sekarang udah zaman modern. Jadi motivasinya banyak. Setiap langkah harus kita perjuangkan dengan maksimal. Bang, kalau orang kan kadang gini, kok bagusnya nggak jadi-jadi itu pemikiran gimana bang? ya itu. Kalau sudah ngomong nggak jadi-jadi berarti dia itu salah. Iya. Pemikirannya mestinya kita harus Nikmati proses. ya, betul. Harus komitmen. Nah, olahraga kayak gini tuh apa ya dibilang olahraga, kadang-kadang orang bilang ya berat ya, tapi kalau sudah hobi itu lain. Iya, iya benar. Bisa dikatakan juga ada yang ngomong olahraga kita olahraga gila. Enggak, orang gila. Wah, Gila semuanya. besi mati aja jangan angkat. Kadang gini loh bang, saya tuh kadang gini. Saya pengen cepet badannya bagus loh. Kau pengen badan bagus kok instan juga nggak ada. Nggak bisa.
Tadi kan ngomong, kalau instan kan mie aja. Mie aja nggak ada yang instan. Perlu proses, ya? Namanya aja yang instan ya. Ya, Mie instan. Tapi butuh proses juga ya. ya. Harus dimasak juga. Sama dengan tubuh kita harus dimasak dulu. Kita akan dikasih sayur, dikasih bumbu supaya lebih bagus. Bang, ya. saya nanya ya, abang pon ini udah berapa kali Bang? Sebenarnya Kalau pon, saya baru kali. karena termasuk abang baru lah, karena konfrontnya juga nggak ada zaman dulu, kan baru-baru ini toh. Dulu karena naungannya yang kurang lah, sekarang kan naungannya udah jelas, naungannya kita arahnya kemana, ke depannya udah bisa membaca lah ya. Kalau dulu kan bingung kita. Bingung bener. Nah, berarti ini langkah-langkah yang sangat-sangat bagus lah. Abang bisa mengenal PDRB, akhirnya terpilih menjadi juara terbaik di Prapon 2019 kemarin di Bandung. Besok bulan 10 itu rencana PON Papua semoga tidak ada halangan lagi, nggak ada sekat-sekat lagi ya. Semoga berjalan lancar ya Allah, karena udah 2 tahun loh mundur terus. Kasihan atlet-atlet kita kalau PON berjalan lancar, otomatis sikit berjalan lancar. Semoga Mbak Manam dan keluarga sehat selalu, dan nanti PON Papua orang bisa menjadi juara terbaik di kelasnya. Kan ya, karena Mbak Manam adalah orang-orang yang baik, orang yang suka berbagi ilmu. Makanya jadi begini ya, kok pelit ilmu ya orang-orang itu, karena Anda belum mengenal beliaunya, belum mengenal saya. Maka kalau nggak mengenal, ngapain dibagi ilmunya? Kan nggak mungkin teman-teman ya. Kita dekatin dulu secara individual, secara 4 mata atau 6 mata terserah. Yang penting kita mengenal dulu, jangan memvonis orang dari luarnya aja. Biasanya orang banyak yang memvonis orang dari luar. Itu yang paling saya nggak suka. Banyak langsung memvonis orang ini gini-gini, wah itu sebenarnya salah kaprah ya teman-teman. Bang, ada motivasi nggak? Pesan-pesan terakhir buat teman-teman di sana? Pesan-pesan dan motivasi saya sih untuk fitness mania tetap berjuang ya, tetap latihan yang keras, Tentukan mendapatkan hasil kelas yang terbaik. Tentukan kelas masing-masing. Iya, itu tentukan ya. Nanti kita ada berbagai kelas masing-masing dan saya minta teman-teman semua fitness mania jadikan tubuh Anda yang terbaik. Ya, jadikan Anda yang terbaik. Jangan lupa nutrisinya tiap hari, latihan yang lebih keras lagi. Jangan lupa konsisten juga, istirahat juga perlu ya. Terus jangan lupa juga vitamin ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jangan sampai lupa vitamin itu nomor 1 juga. Jangan sampai kita ngedrop, kecapean, nanti bisa bahaya. Ya. Vitamin C paling enggak kita harus masuk bisa sehari 3 kali, bisa sampai 1000. Kalau kita capek emang harus Betul. 1000, tapi kalau biasa-biasa cukup lah 1 tablet. Tapi kalau olahraga keras kayak kita ini minimal 2 tablet lah ya. Betul, 1 tablet itu kandungannya 500 mg. Bisa 2 kali. Semoga pandemi ini cepat berlalu lah supaya kita bisa eksis lagi. Eksis di dunia lain dan bisa silaturahmi di teman-teman Dimana seluruh pun Indonesia dia. dimanapun berada. Ya, kita biar bisa berkomunikasi secara langsung, bukan di lewat sosmed aja. Oke Bang ya, terima kasih Bang ya. Salam sehat, salam gede keberadaan. Pinter ya.